Suara rakyat, apalagi rakyat jelantah di bawah, hanya dibawa-bawa menjelang pemilu dan lebih-lebih ketika pilpres. Kecenderungan itu tampak kuat bagi yang ambisius memenangkan pilpres dengan berbagai cara. Tidak peduli misalnya melakukan konsolidasi kepala desa dan perangkat desa untuk menggiring opini dan bertujuan memenangkan pihak tertentu. Dan menyedihkannya, praktik semacam itu dilakukan oleh calon yang masih muda belia karena kelicikan dalam berpolitik ternyata mudah menular dari yang tua ke muda. Apalagi dalam politik tidak ada kata sakral bagi yang tua maupun yang muda. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Sebelum acara silaturahmi nasional desa 2023 yang tergabung dalam Desa Bersatu di Jakarta 19 November 2023, jauh sebelumnya di Yogyakarta pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 menyelenggarakan acara Sopo Aruh Jogja Nyawiji ing Pesto Demokrasi. Namun berbeda dengan acara di Jakarta yang dihadiri salah satu anak Presiden Jokowi dan mengarah pada capres-cawapres tertentu, acara di Yogyakarta justru bertujuan sebaliknya, diikuti 7.000 perangkat desa, pamong dan lurah dari 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berpesan agar para perangkat mewaspadai persaingan antar kontestan pemilu yang dapat mempertajam polarisasi di masyarakat. Sultan Hamengkubuwono X pun mengimbau lurah dan pamong juga harus bersikap netral serta mengedepankan kondisivitas untuk menjaga masyarakat yang berbeda pilihan. Dalam acara itu dideklarasikan pemilu damai bertujuan agar kepala dan perangkat desa menjaga terselenggaranya pemilu secara fair, bersih, di mana aparat pemerintahan desa harus bersikap netral. Jika ada perangkat desa di Yogyakarta terbukti melanggar komitmen netralitas pada pemilu 2024 itu, Sultan belum membeberkan sanksi apa yang akan dijatuhkan, tetapi katanya nanti akan dipikirkan soal konsekuensinya jika ada perangkat yang tidak netral itu. Tidak disebutkan sekarang karena katanya nanti dikira mengancam, ujar Sultan seperti diberitakan berbagai media. Sultan HB10 meminta semua perangkat desa yang ada di DIY bisa konsisten dengan komitmen netralitas yang sudah disepakati bersama. Tidak hanya perangkat desa, Sultan menyatakan konsistensi menjaga netralitas juga harus ditaati para aparatur sipil negara atau ASN di Yogyakarta. Karena sebelumnya juga telah menyatakan sepakat soal netralitas itu. Karena sudah disepakati bersama untuk netral, kata Sultan, maka jika terjadi pelanggaran bisa ditindak. Sultan juga meminta para lurah tidak ikut kampanye agar tidak terjadi polarisasi di masyarakat. Mengenai kepala desa dan perangkat desa tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu tertuang dalam pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan H. Kepala desa, I. Perangkat desa, J. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Pelanggaran atas hal itu pernah terjadi dalam pemilu 2019 mengenai kepala desa di Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yang menjadi tim kampanye dan berujung pada pidana kurungan penjara. Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Demikian UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 490.
Larangan kepala desa terlibat kampanye juga dituangkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf J dilarang untuk ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Semestinya kita proporsional, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negeri ini tidak terseret dalam konflik kepentingan kekuasaan dan apalagi terlibat dalam konflik elite yang tak berkait dengan undang-undang dan atau aturan hukum negara. Terlalu remeh urusan negara dikaitkan dengan urusan pribadi dan rumah tangga para elit politik, sentimen politik primordial, apalagi untuk elite politik yang jauh dari etika publik. Tetap fokus pada proses demokrasi sebagai dasar tegaknya Republik Indonesia. Fokus pada aturan pemilu terutama Pilpres 2024 yang dalam praktiknya mempunyai potensi pelanggaran, melihat nuansa politik dinasti, tendensi arah kekuasaan menuju politik tirani dengan memanfaatkan institusi hukum, potensi penyalahgunaan birokrasi dan anggaran negara untuk memenangkan pemilu, ditambah lemahnya akuntabilitas serta buruknya pelaksanaan pemilu. Kalau para kepala desa dan perangkat desa yang kemarin bersilaturahmi nasional di Jakarta itu tahu tugas dan fungsinya, mereka punya hak mengundang ketiga capres-cawapres mewakili kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Mengundang ketiga paslon berbarengan muncul di forum rembuk bersama. Masing-masing membicarakan visi dan misinya. Itu baru perangkat desa yang tahu tugas dan kewajibannya. Kalau seperti yang terjadi di Jakarta kemarin hanya menunjukkan tentang orang-orang yang mendapat amanat rakyat desa tetapi tidak amanah menjalankan tugas, kecuali hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dapat transportasi dan akomodasi gratis, dapat amplopan dan relasi dengan elite kekuasaan untuk lobi-lobi yang tidak berkait dengan kepentingan masyarakat desa. Sesuai ajaran Bung Karno, rakyat kuat, negara kuat. Partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan hanya soal mobilisasi yang hanya mengarah pada konsolidasi kelompok tertentu. Tetapi lebih penting dari itu ialah partisipasi dalam turut mengawasi jalannya proses demokratisasi itu. Dengan handphone di tangan, kita semua bisa terlibat dalam mengawasi dan melaporkan praktik kecurangan. Dan banyak platform medsos yang dibuat untuk itu. Saya sebut saja misalnya salah satunya, kita bisa melapor ke Jaga Pemilu, sebuah platform media sosial berformat Instagram, Facebook, X atau Twitter dulu, TikTok Jaga Pemilu. Di situ warga bisa melaporkan jika melihat praktik kecurangan. Laporan akan diteruskan ke Bawaslu agar bisa ditindaklanjuti pihak penyelenggara pemilu. Jaga Pemilu diinisiasi oleh orang-orang yang terpilih karena non-partisan, imparsial, dan independen. Jika laporan pelanggaran tak diproses dan tidak mendapat keputusan yang adil, hal itu semakin menjelaskan bahwa gerombolan elite politik yang sedang berkuasa dan menjalankan tugas memang tidak peduli mengenai masa depan bangsa dan negara. Kecuali karena komitmen kita hanyalah untuk Indonesia mundur, sekalipun memakai kata maju.